Nah, pemirsa, jadi kalau Paus Fransiskus sudah mencontohkan yang namanya toleransi sampai datang ke Indonesia di bulan September ya, Jason ya. Sekarang kita mau bagaimana kita tafsirkan kalau dari perayaan Natal ini toleransi itu bagaimana ya menurut Pendeta Marcel. Pendeta, kalau seandainya sekarang ini di kondisi hari ini ya di masyarakat Jakarta katakanlah begitu sampelnya. Toleransi itu yang bisa diwujudkan secara nyata kalau dari ajaran-ajaran yang disampaikan pendeta bagaimana sih? Oke, kita balik lagi kepada toleransi itu sendiri ya. Kalau bicara tentang toleransi itu kan bicara tentang bagaimana kita menghargai, kita menghormati agama yang lain. Tapi kalau saya dan teman-teman lagi punya gerakan yang namanya toleransi next level. Apa itu? Itu toleransi yang bukan hanya sampai pada menghargai saja, bukannya sampai menghormati saja, tapi kita ikut membantu, ikut mendukung, ikut mengambil bagian selama tidak masuk pada ranah teologis yang dalam atau ranah akidah gitu. Jadi kita ikut mengambil bagian dengan batasan yang aman tentunya. Batasan-batasan yang aman, tapi tetap ada sisi toleransi, sisi mengerti satu sama lain yang dikedepankan. Bicara soal toleransi, Valen, ternyata mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dan relate dengan masa sekarang adalah menguploadnya di media sosial seperti yang dilakukan oleh Pendeta Marcel dan juga Habib Jafar. Ada sebuah kolaborasi yang sering mereka lakukan, bikinlah itu mereka podcast berbicara soal toleransi dan segala macam, sampai ada gerakan apa menjaga pohon Natal. Gerakan menjaga pohon Natal. Apa sih itu, Pendeta Marcel? Jadi ini sebenarnya adalah diawali dari gerakan ingin menukar pohon Natal dengan pohon kurma katanya. Jadi Habib Jafar bikin satu konten di mana dia mendekati pohon Natal dan dia punya rencana untuk menukarnya. Nah makanya daripada ditukar dekornya susah, kita berusaha untuk menjaganya. Makanya saya kurang tidur gara-gara ngejagain pohon Natal. Tapi apa sebenarnya pesan atau maknanya yang bisa disampaikan, bisa disimpulkan masyarakat ketika lihat konten itu? Ya balik lagi kepada bahwa kita tuh bicara tentang agama. Agama bicara tentang satu hal yang sekali lagi tidak seserius itu. Artinya begini, kita yang hidup di tahun 80-an, 90-an, kita sangat familiar dengan bercanda agama tanpa tentunya saling menghina satu sama lain. Artinya bukan satu hal yang sensitif. Nah, itu yang kita mau kembalikan lagi bahwa agama adalah satu hal yang indah, hal yang begitu bisa membawa sukacita ketika kita jadikan bahan obrolan. Oke, jadi jangan seandainya ada yang mungkin mengkritik dengan cara-cara tertentu, kemudian direspon dengan marah. Nah itu kan marah itu natural katanya, manusiawi. Bagaimana pendeta kita bisa meredam, oh jangan marah, ini harus direspon dengan cara yang baik gitu. Sebenarnya marah terjadi ketika perspektif kita salah. Artinya gini, sesuatu kalau kita lihat dengan cara yang positif, tidak akan menghasilkan amarah. Contohnya ketika pohon Natal mau diganti sama pohon kurma misalnya. Ketika lihat dengan cara positif kan kita melihat bahwa wah artinya mereka punya semangat untuk mengambil bagian dalam acara Natal. Walaupun nantinya dekornya katanya si loncengnya mau diganti sama ketupat, nggak apa-apa. Justru sinergi ya. Harusnya malah itu dibilang, oh kreatif ya. Betul. Artinya kan kita bisa sama-sama merayakan hari yang penuh dengan sukacita. Contohnya kemarin saya ketika saya ikut war takjil misalnya, itu kan kalau dilihat dengan perspektif yang negatif ada saja, tapi dengan perspektif yang positif artinya kita menjadi berkat bagi para penjual takjil, menjadi berkah bagi semuanya. Itu dia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.